Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di kesempatan kali ini, saya Surya Pratiwi dan rekan saya Nia Fansani akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai segmentasi pasar. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan langsung masuk ke materi yang pertama, mengenai pengertian segmentasi pasar. Jadi menurut Pride dan Farrell, segmentasi pasar adalah suatu proses membagi pasar ke dalam segmen-segmen pelanggan potensial dengan kesamaan karakteristik yang menunjukkan adanya kesamaan perilaku pembeli. Segmentasi pasar sebagai suatu proses pembagian pasar keseluruhan menjadi kelompok-kelompok pasar yang terdiri dari orang-orang yang secara relatif memiliki kebutuhan produk yang serupa. Biasanya, segmentasi pemasaran dijadikan strategi perusahaan untuk mencari target konsumen yang tepat, karena jika pemetaan ini sudah dikuasai, perusahaan bisa memproduksi barang atau jasa yang memang dibutuhkan. Nah, jadi sebuah perusahaan tentunya sebelum memproduksi barang atau jasanya dan mempromosikan ke para calon pembelinya, mereka harus menentukan segmentasi pasar yang akan mereka fokuskan untuk memproduksi barang atau jasa yang akan mereka buat nanti. Nah, dalam segmentasi pasar itu tentu ada tingkatan-tingkatan segmentasi pasar. Yang pertama ada pemasaran massal, lalu pemasaran segmen, pemasaran peluang, dan juga pemasaran mikro. Untuk pemasaran massal, sesuai dengan namanya, jadi memang memproduksi, mendistribusikan, dan juga mempromosikan barang atau jasanya kepada konsumen keseluruhan secara massal. Lalu untuk pemasaran segmen, ialah memisahkan segmen-segmen yang membentuk suatu pasar dan mengadaptasi tawarannya supaya sesuai dengan kebutuhan satu atau lebih segmen tersebut. Lalu, untuk pemasaran peluang, memfokuskan diri pada subsegmen atau relung pasar yang memiliki sejumlah ciri bawaan yang khas, yang mungkin mencari kombinasi sejumlah manfaat yang khusus. Lalu, untuk pemasaran mikro, yaitu praktek perancangan produk dan program pemasaran supaya sesuai benar dengan selera individu dan lokasi yang spesifik yang meliputi pemasaran lokal maupun pemasaran individual. Selanjutnya, ada pendekatan segmentasi pasar. Di sini ada 3 pendekatan, yaitu secara geografi, demografi, dan psikografi. Untuk segmentasi geografi, yaitu membagi pasar ke dalam beberapa bagian geografi atau wilayahnya, seperti negara, negara bagian, sebuah kota, ataupun desa. Perusahaan pastinya akan beroperasi pada satu atau beberapa wilayah yang dipandang cukup potensial dan menguntungkan bagi perusahaan. Lalu segmentasi demografi, yaitu pasar dibagi lagi menjadi grup-grup dengan dasar pembagian seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendekatan, tingkat pendidikan, maupun agamanya. Setidaknya, ada 5 alasan mengapa pendekatan demografi ini hampir selalu disertakan. Antara lain adalah informasi demografi adalah informasi yang mudah dijangkau dan relatif lebih murah untuk mengidentifikasikan target marketnya atau target pasarnya. Lalu, informasi demografi memberikan insight tentang tren yang sedang terjadi, meski tidak dapat untuk meramalkan perilaku konsumen. Lalu, demografi juga dapat dilihat untuk melihat perubahan permintaan aneka produk. Dan yang terakhir, demografi dapat digunakan untuk mengevaluasi kampanye-kampanye perusahaan. Dan yang terakhir yaitu segmentasi psikografi. Jadi, pendekatan segmentasi itu nggak cukup hanya secara demografi dan juga geografinya saja. Dalam segmentasi psikografi ini, perilaku konsumen itu diobservasi melalui gaya hidup atau lifestyle-nya, nilai-nilai kehidupan yang dianut atau value-nya, dan kepribadian atau personality-nya. Nah, setelah kita mengetahui segmentasi pasar, selanjutnya kita masuk ke target pasar. Perusahaan harus melihat apakah suatu segmen potensial memiliki karakteristik yang secara umum menarik seperti ukuran, pertumbuhan, profitabilitas, skala ekonomi, risiko yang rendah, dan lain-lain. Perusahaan juga perlu mempertimbangkan apakah berinvestasi dalam segmen tersebut masuk akal dengan mempertimbangkan tujuan dan sumber daya perusahaannya. Targeting adalah
proses penyeleksian produk, baik barang maupun jasa atau pelayanan terbaik, sehingga benar-benar berada pada posisi yang terbaik guna mencapai keberhasilan. Jadi langkah-langkah perusahaan tadi setelah menyusun segmentasinya, baik dari demografinya, geografinya maupun psikografinya, barulah perusahaan dapat menentukan target pasar mana yang harus mereka lakukan. Tujuannya tentu untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nia Fansani. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Surya Pratiwi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nia Fansani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai manfaat dan kelemahan dari segmentasi pasar itu sendiri. Nah, banyaknya perusahaan yang melakukan segmentasi pasar atas dasar pengelompokan variabel tertentu. Dengan menggolongkan atau mengsegmentasikan pasar seperti itu, dapat dikatakan bahwa secara umum perusahaan mempunyai motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat penjualan, dan yang lebih penting lagi, agar operasi perusahaan dalam jangka panjang dapat berkelanjutan dan kompetitif. Nah, dapat dilihat di monitor bahwa ada beberapa manfaat yang lain dengan dilakukannya segmentasi pasar. Antara lain itu ada perusahaan akan dapat mendeteksi secara dini dan tepat mengenai kecenderungan dalam pasar yang senantiasa berubah. Nah, di sini pastinya perusahaan akan dapat mendeteksi secara tepat dengan adanya segmentasi pasar yang telah dilakukan mengenai kecenderungan dalam pasar yang dimana pastinya akan selalu berubah. Lalu yang kedua, dapat mendesain produk yang benar-benar sesuai dengan permintaan pasar. Nah, segmentasi ini kan adalah pengelompokan variabel. Segmentasi pasar ini kan atas dasar pengelompokan variabel tertentu, seperti pengelompokan segmentasi berdasarkan geografis, demografis. Nah, dengan adanya segmentasi penggolongan tersebut, maka perusahaan akan dapat mendesain produk dengan benar-benar sesuai permintaan pasar. Lalu yang ketiga, dapat menentukan kampanye dan periklanan yang paling efektif. Nah, tentunya di sini setelah tahu apa saja permintaan pasar, perusahaan dapat pastinya menentukan periklanan atau promosi yang paling efektif bagi konsumen. Lalu yang keempat ada dapat mengarahkan dana promosi yang tersedia melalui media yang tepat bagi segmen yang diperkirakan akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Kemudian yang terakhir, dapat digunakan untuk mengukur usaha promosi sesuai dengan masa atau periode di mana reaksi pasar cukup besar. Nah, pastinya segmentasi pasar ini jika dilakukan dengan baik, maka perusahaan akan mudahnya dapat mengukur usaha promosi sesuai dengan masa-masanya, dengan periode yang tertentu. Lalu sekalipun tindakan segmentasi memiliki sederetan keuntungan atau manfaat, segmentasi pasar juga ada mengandung sejumlah resiko yang sekaligus merupakan kelemahan-kelemahan dari tindakan segmentasi pasar itu sendiri. Nah, di sini dapat dilihat di monitor bahwa ada beberapa kelemahan-kelemahan segmentasi pasar itu sendiri. Yang pertama ada biaya produksi akan lebih tinggi karena jangka waktu proses produksi lebih pendek. Lalu yang kedua di sini, biaya penelitian atau riset pasar akan bertambah searah dengan banyaknya ragam dan macam segmen pasar yang ditetapkan. Nah, jika perusahaan terlalu banyak menentukan ragam dan macam segmen yang ingin ditentuin, maka biaya penelitian atau riset pasarnya akan secara otomatis bertambah.
lebih tinggi mengikuti searah dengan ragam dan macam segmen pasar yang akan ditetapkan oleh perusahaan. Lalu yang ketiga di sini, biaya promosi akan lebih tinggi ketika sejumlah media tidak menyediakan diskon. Nah, tentunya di sini perusahaan mengharapkan penyedia media akan memberikan diskon kepada perusahaan. Jika penyedia media tidak memberikan diskon kepada perusahaan, maka secara otomatis biaya promosi akan jauh lebih tinggi dibanding apa yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Lalu yang keempat di sini, kemungkinan akan menghadapi pesaing yang membidik segmen serupa. Nah, tentu di sini perusahaan lain atau pesaing akan melihat bagaimana perusahaan yang kita jalankan itu melakukan segmen seperti apa. Pasti perusahaan lain akan melakukan segmen yang sama seperti yang perusahaan kita buat. Lalu di sini saya akan melanjutkan. Ada contoh kasus dari beberapa produk dan di luar negeri maupun dalam negeri. Di sini yang pertama, segmentasi pasar Aqua. Nah, segmentasi pasar Aqua di sini, Aqua adalah sebuah merek air minum dalam kemasan atau AMDK. Nah, Aqua ini diproduksi oleh PT Aqua Golden Mississippi di Indonesia sejak tahun 1973. Nah, untuk segmentasi pasarnya, dari segi geografisnya, Aqua menunjukkan semua pasar yang ada di wilayah Indonesia, tidak hanya di perkotaan, tapi kita juga bisa menemukan produk Aqua di pinggiran kota, bahkan pedesaan. Nah, segmentasi geografis ini menunjukkan bahwa Aqua itu bisa didapatkan oleh orang-orang yang ada di perkotaan maupun di pedesaan. Lalu segmentasi di segi demografis. Nah, Aqua di sini menargetkan orang-orang di semua kalangan dan jenis kelamin. Produk Aqua diproduksi untuk semua kalangan dan untuk dikonsumsi siapa saja. Jelas, di sini dapat dilihat dari tidak hanya di perkotaan dan di pedesaan seperti segmentasi geografisnya tadi. Nah, untuk semua kalangan maupun jenis kelamin itu bisa memproduksi, maksudnya mengkonsumsi Aqua di mana saja dan dikonsumsi siapa saja. Lalu segmentasi psikografis. Di sini Aqua ditunjukkan untuk kalangan kelas sosial menengah, tapi bisa juga untuk kelas kalangan bawah, mengingat ada harga kemasan yang bisa dijangkau kelas kalangan bawah dengan harga pasar 3.000. Nah, selain itu Aqua diperuntukkan bagi orang-orang dengan gaya hidup praktis dan sehat dengan kemasan yang mudah didapat dan dibawa, sehingga Aqua cocok bagi orang aktif dan dengan mobilitas yang tinggi. Lalu contoh kasus yang kedua, segmentasi pasar Teh Botol Sosro. Nah, ini Teh Botol Sosro ini merupakan perusahaan yang bekerja di bidang agro industri, salah satunya adalah PT Sina Sosro. Dengan banyak ragam variasi produknya, yang mana pucuk daun teh adalah salah satu bahan bakunya dan teh botol adalah salah satu produknya. Lalu produk teh siap minum yang dikemas ini dalam botol ini merupakan Teh Botol Sosro dan sudah diketahui oleh banyak masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, untuk segmentasi pasar tersendiri, dari segi geografisnya, Teh Botol Sosro menunjukkan pasar yang ada di wilayah Indonesia, baik yang berada di perkotaan maupun di pedesaan. Berarti Teh Botol Sosro ini sama seperti Aqua tadi, bahwa dari segmentasi geografisnya, Teh Botol Sosro ditunjukkan untuk seluruh wilayah Indonesia yang ada di kota maupun di pedesaan. Lalu segmentasi demografis, Teh Botol Sosro ini ditunjukkan untuk semua kalangan dan jenis kelamin. Nah, sama juga seperti Aqua tadi, bahwa segi demografisnya Teh Botol Sosro ini
ditunjukkan untuk semua kalangan dan jenis kelamin yang bisa mengkonsumsi teh botol sosro ini. Lalu dari segmentasi psikografisnya, teh botol sosro ini ditunjukkan untuk semua kalangan, baik itu menengah ke atas maupun ke bawah. Nah, harganya mulai dari 5.000 sudah bisa mengkonsumsi produk ini. Nah, karena harga yang sangat terjangkau, dari segi gaya hidupnya ialah bagi penikmat teh yang bisa dinikmati kapanpun waktunya. Lalu kasus yang terakhir di sini, segmentasi pasar Apple. Nah, seperti kita ketahui, Apple Inc. ini merupakan sebuah perusahaan multinasional yang ada di Amerika yang bergerak di bidang multimedia, teknologi, dan komunikasi. Nah, perusahaan ini berdiri sejak 1 April 1976 oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne. Produk-produknya seperti kita ketahui yang biasa dipakai oleh teman-teman semua itu ada iPhone dan iPad dan lain-lain. Lalu di sini segmentasi pasarnya dari segi geografis, produk Apple ini dipasarkan secara global, dengan kata lain ke seluruh dunia. Jadi dikarenakan Apple ini milik orang asing, maka Apple ini pun bijak dalam menyebarkan produknya di seluruh dunia. Lalu segmentasi demografis, Apple ini mengkhususkan pada pria dan wanita yang rentang usianya 17-35 tahun, di mana dalam usia produksi dengan penghasilan rata-rata 3 juta per bulan dan bisa dikatakan kalangan menengah ke atas. Nah, seperti kita ketahui, Apple ini tergolong HP yang lumayan tinggi harganya, maka dari demografisnya di sini mengkhususkan pada pria dan wanita yang memiliki penghasilan rata-rata 3 juta. Nah, dengan penghasilan 3 juta ini dimungkinkan bahwa Apple ini dapat dijangkau oleh masyarakat yang dikatakan sebagai kalangan menengah ke atas. Nah, segmentasi psikografis di sini dengan pertimbangan bahwa pria dan wanita pada rentang umur 17 sampai 35 tahun, maka dari gaya hidupnya mereka menyukai gadget yang canggih untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan gengsinya. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini ada kesimpulan. Dalam pemasaran suatu produk, segmentasi pasar sangat diperlukan. Segmentasi pasar memiliki peranan bagi perusahaan, yaitu perusahaan dapat membagi atau mengelompokkan bagian pasar yang memiliki karakter yang sama antara satu produk dengan produk lain. Dengan segmentasi pasar, perusahaan dapat mengetahui apakah produk yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat diterima oleh masyarakat dan dapat mengetahui posisi produk tersebut dalam masyarakat. Nah, apakah produk yang dikeluarkan oleh perusahaan menjadi market leader atau yang paling banyak diminati atau hanya jadi market follower atau pengikut pasar. Nah, pada intinya di sini segmen pasar menjadi acuan dan tujuan utama dari produk yang ditawarkan oleh perusahaan melalui periklanannya. Nah, oleh karena itu, dalam merancang desain periklanan harus memahami dan mengenal apa yang terjadi di pasar sebagai tempat pelemparan produk. Nah, dengan melakukan segmentasi, yaitu pemilihan kelompok pasar yang spesifik serta ciri atau karakter pada sekelompok segmen pasar akan bermanfaat bagi perusahaan yang mengiklankan untuk lebih mudah mengkonsumsi produknya melalui media periklanan tadi. Lalu, hal ini merupakan data terpenting bagi perusahaan untuk memudahkan pemasaran atau memasarkan produknya. Baik, mungkin
Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf dan saya akhiri dengan terima kasih.